Salah. Di sini tak. Rekaman Agak kabeh. lagi. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang hadir, pripun kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita ngerauhi salat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita tergolong orang-orang yang istiqomah di dalam menunaikan perintah-perintah Allah, dan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kaji subuh ini dalam menggunakan waktu ya tadi 30 menit kira-kira, mudah-mudahan cukup waktu dari tema yang cukup panjang. Kita singkat-singkat saja, yaitu mentadabburi ayat-ayat Al-Quran tentang kurban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kurban itu suatu amaliyah yang sangat dalam, yang sangat penting untuk mengantarkan kita taqarrub ilallah, untuk mengantarkan kita lebih dekat jarak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kurban itu suatu amalan di mana ciri seorang mukmin berada di bulan yang agung, yaitu hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kurban, pertama yang sangat kita kenal yaitu surat Al-Kautsar, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ada yang belum hafal surat Al-Kautsar? Insya Allah itu surat favorit. Jadi bapak ibu kalau sholat itu mesti, kalau tidak kulhu ya a'toina Al-Kautsar itu. Pokoknya bolak-balik iku wae. Pertanyaan apa le mung iku ta? Nggih Pak Ustaz. Ya gak apa-apa, cuma maksudnya kan ayat Quran itu kan banyak itu kan. Itu langganan Pak Ustaz, yang nggih pun. Yang kedua, surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Lalu yang ketiga surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 32. Surat Al-Kautsar ini memang berkaitan langsung terutama pada kalimat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ada kalimat atau kata wanhar yang berarti memotong leher sapi, memotong leher unta, kambing. Yang penting jangan motong leher panjenengan, yang penting wanhar, jadi motong leher hewan kurban. Kata-kata naharnya itu wanhar. Kemudian surat As-Saffat itu berkenaan dengan prosesi besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putra tercintanya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, dalam prosesi yang sangat luar biasa. Dalam sejarah manusia tidak akan pernah terulang siapa seorang ayah ingin menggorok anaknya untuk dikurbankan karena Allah. Sekarang banyak orang tua bunuh anak, orang tua
suami bunuh istri, istri bunuh suami banyak, tapi bukan karena Allah. Semua karena nafsu. Nanti apa kaitannya dengan yang akan kita bahas? Yang ketiga berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 32, berkaitan dengan kurbannya manusia pertama, yaitu putra dari Nabiullah Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil. Mungkin dalam kesempatan ini saya akan mengambil sesi yang ketiga, mungkin yang jarang dikisahkan atau disampaikan tentang Qabil dan Habil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bahas surat yang terpendek, surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, Allah sedang menjelaskan betapa besar nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita baru baru sadar, baru tahu ketika orang yang di rumah sakit butuh darah, golek darah sampai woro-woro di grup WA, di RT, di RW, siapa yang punya golongan darah jenis apa, jenis O, AB, ini tetangga kita namanya si Fulan sedang butuh. Apalagi kemudian di Palang Merah Indonesia stok habis, itu susah. Betapa sangat terasa mahalnya sehat ketika orang harus masuk chamber, ketika orang harus dirawat inap berapa jam kali 20 berapa hari, bayarnya berapa, baru tahu rasanya hidup ini mahal, sehat ini mahal. Tapi ketika kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang lupa akan nikmatnya kesehatan. Itu yang kemudian Rasulullah mengingatkan, ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Banyak manusia dilalaikan dengan dua nikmat yang Allah berikan. Apa itu? Nikmat ketika dia diberi sehat oleh Allah, dan nikmat adanya waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ketika sehat kita lupa bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tuntutannya dalam Al-Qur'an, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, fasholli li rabbika wanhar. Tuntutannya cuma dua, yaitu ketika diberi sehat nikmat yang banyak itu, kata Allah, hanya dua yang diminta oleh Allah untuk menunjukkan bahwa engkau manusia yang sempurna. Apa itu? Yang pertama, fasholli li rabbik. Bangun hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dengan makna fasholli, tunaikan salat. Salatlah karena Allah. Hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut membangun kesolehan spiritual. Hablum minallahnya baik. Maka orang yang diberi sehat oleh Allah, jangan sampai dia tidak sholat, jangan sampai dia tidak soleh hubungannya dengan Allah. Yang kedua, wanhar. Maka orang yang sehat tadi wajib membangun hubungan yang baik dengan sesama makhluk Allah, dengan sesama manusia. Di sini Allah katakan wanhar, dan berkurbanlah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi tidak muluk-muluk yang Allah minta dari diri kita. Siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, nikmat yang Allah berikan itu, maka hendaklah hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Maka jangan sampai kita ini orangnya baik, sholatnya baik, soleh ritualnya baik,
tapi dia tidak baik dengan lingkungannya, maka belum dikatakan dia memiliki iman yang baik. Jadi orang yang memiliki iman yang baik itu hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan makhluk Allah baik. Atau sebaliknya, soleh sosialnya baik, dengan lingkungan baik, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Juga ini juga berarti imannya masih belum baik. Nah, para jamaah, hanya dua hal ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, salat sebagai bentuk bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, saleh secara ritual. Yang kedua, bangun hubungan dengan manusia baik, saleh sosial. Wujudnya apa? Kita menjadi manusia yang tidak pelit. Dua hal ini lakukan, insya Allah orang ini mendapatkan saksi di muka bumi. Jadi kalau dia meninggal dunia itu orang mengatakan, Masya Allah, eman ya, orang api umurnya pendek, gitu kan? Di eman-eman sama orang. Insya Allah, kok cepet gitu kan? Insya Allah. Tapi beda dengan orang yang jahat itu, dengan ya kenal ibadah, jahat sama tetangga, terus dang mulih tuh kok biye, terus bosen orang-orang itu, juengkel. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalau surat As-Saffat itu tentang ujian Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Lalu di dalam surat Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-ayah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kata Allah, watslu, ceritakanlah kepada mereka tentang kisah kedua putra Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Menurut yang sebenarnya, para jamaah, saya belum mendapatkan keterangan riwayat yang secara gamblang Qabil dan Habil itu siapa yang menjadi kakak, siapa yang menjadi adik. Tapi yang jelas, istri Nabi Adam yang bernama Sayyidati Hawa atau Siti Hawa kita nyebutkan, itu setiap hamil melahirkan anaknya mesti kembar. Dan dalam kembarnya itu mesti sepasang, laki perempuan. Tidak tahu sampai berapa kali, ada mengatakan sebanyak 20 kali melahirkan kembar. Ada yang berani, Bu? 20 kali kembar, kemudian yang ke-21 kalinya baru sendiri. Yang kemudian ada mengenalnya menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Sis. Wallahu alam. Para jamaah, Allah menyebutkan di sini Utslu talayatlu tilawah. Artinya bacalah. Utlu itu merupakan kata kerja yang artinya baca sebenarnya. Tapi di sini ceritakanlah Muhammad kepada mereka. Jadi untuk perintah atau kata kerja membaca itu ada tilawah, ada qiraah. Kalau tilawah, utlu, talayatlu tilawah, artinya membaca, ya bacalah, baca. Tapi ada tuntutan di situ. Atau kalau cerita, ceritakanlah. Tetapi dalam cerita yang disampaikan, apa yang dibaca itu
Makna lain utslu atau tilawah itu mengikuti. Jadi apa yang disampaikan, diceritakan, apa yang dibacakan itu diikuti. Ada sambungannya. Lalu ada tuntutan di dalamnya. Apa tuntutannya? Sesuatu yang dituntut, apa yang dikisahkan, yang diceritakan, dan apa yang dibaca itu untuk dilakukan. Itu kalau qiraah, untuk diamalkan. Kalau iqra sekedar baca. Panjenengan baca Quran, pokoknya baca aja. Ngerti enggak? Enggak tahu. Apa isinya? Saya tak baca dulu terjemahannya. Jadi kalau utslu tilawah, dia membaca, dia memahami, lalu pesannya dilakukan dalam kehidupan, dipraktekkan dalam kehidupan. Itu tilawah. Kalau qiraah sekedar membaca, sekedar melakukan kalau qiraah. Makanya tidak ada MQQ ini musabaqah qiraatil Quran, tidak ada. Yang ada MTQ musabaqah tilawatil Quran. Itu sudah benar. Maksudnya apa yang dilombakan itu sebenarnya bukan sekedar sesuatu yang kau baca dari ayat-ayat Allah, tetapi hendaklah engkau paham dan engkau mengamalkan apa yang kau baca. Itu tilawah. Utslu, kata Allah, bacalah, ceritakanlah, dan apa yang ada dalam cerita ini hendaklah engkau praktekkan dalam kehidupan, menjadi pelajaran istimewa. Utslu ma uhiyah, apa yang diwahyukan oleh Allah. Naba abnai Adam. Naba itu sesuatu cerita yang sangat besar, sesuatu cerita yang sangat penting, sesuatu pesan atau cerita yang sangat agung. Itu naba. Jadi ada berita yang sangat mengejutkan dan tingkatnya dunia gitu. Naba. Dan cerita yang agung besar ini ya, sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Itu namanya naba. Kalau di surat kabar mungkin ada tentang kisah presiden apa gitu. Nah, itu cerita besar, tapi apa manfaatnya untuk pribadi? Itu tidak termasuk naba. Naba itu sesuatu peristiwa yang besar. Maka orang yang menyampaikannya disebut nabi. Jadi nabi itu adalah orang yang menyampaikan pesan-pesan, kisah-kisah, cerita-cerita yang datangnya dari Allah. Dan ini besar sekali, agung sekali berita ini, sangat penting, sangat relevan dengan kehidupan kita. Itu naba. Maka orang yang menyampaikannya disebut nabi, bukan wartawan. Nah, kalau wartawan ya hanya berita biasa. Walaupun berita dunia, apa relevansinya, korelasinya dengan kehidupan saya? Tapi kalau naba itu pasti berhubungan dengan kehidupan kita. Itu disebut dengan naba. Jadi ada beberapa jenis cerita. Kalau cerita besar, penting, relevan dengan kehidupan kita disebut naba. Tapi kalau hanya berita, ada berita baru nih, itu namanya hadis. Kata hadas. Makanya kalau ada dalam hadis hadasana, ada berita baru, sesuatu yang disampaikan, peristiwa baru. Itu. Kemudian kalau berita ini sifatnya umum, itu khabar. Maka ada surat kabar. Indonesia khobar jadi kabar. Bagaimana kabar? Bagaimana khobar gitu kan? Nah, itu jadi informasi yang biasa, lumrah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita mendengarkan atau mendapatkan naba, berita yang penting? Dari mana itu? Dari Al-Qur'an Al-Karim. Makanya ketika dibacakan Al-Qur'an itu kan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sekarang kan model, Pak.
Qiraat enak mantep. Orang-orang di sekitarnya itu nyawer. Diselip-selipno. Nek sing lanang mungkin ya walaupun itu tetap tidak baik. Qiraah perempuan yang qiraah, ya Allah, sing lanang nyelip-nyelipno duwe itu. Model sekarang itu. Ya mungkin niat daripada orang itu bisa juga pamer, bisa juga dia hanya merasa bangga. Tapi apa yang dilakukan itu tidak pantas. Karena ayat Qur'annya jelas, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan, perhatikan, camkan. Jadi kalau ayat Qur'an dibacakan, jangan ngobrol, jangan macem. Makanya dulu ada seorang dosen guru saya itu, Allahu yarham, namanya Abdul Syakur Tawil. Itu kalau diundang ngaji, Pak, ono sing buka HP, walaupun dulu nggak ada HP, Pak. Sudah ada tapi sangat jarang, masih itu simen yang ulek-ulek itu. Kemudian belum ada HP. Ada yang ngobrol, ada yang ngerokok, dia pulang, Pak. Jadi kalau sedang ngaji, saya mulai assalamualaikum, hentikan semua. Begitu ada orang ngobrol, ada orang yang merokok, dia turun dari mimbar, pulang dia. Jadi tegas sekali ya. Jadi di sini bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan berita yang datangnya dari Allah di Al-Quran? Perhatikan, ikuti apa yang dibaca itu, lalu amalkan apa isinya yang disampaikan dari itu, dari kisah, dari cerita itu. Watslu alaihim naba abnai Adam. Dan kisah yang diceritakan itu ternyata tentang anak Adam, ibnai Adam, putra Nabi Adam, anaknya Nabi. Para jamaah, dalam banyak riwayat itu disebutkan memang Qabil dan Habil. Walaupun ada riwayat yang lain yang tidak begitu dikenal riwayatnya, ada yang mengatakan dari kaum Bani Israel, ada juga kisah. Tapi para ulama sepakat ini untuk yaitu ibnai Adam itu yaitu Qabil dan Habil. Nah, para jemaah, jadi Qabil dan Habil itu putra-putra Nabi Adam. Jadi kan sejarah sunnah membunuh. Jadi sejarah pertama kali ada pembunuhan ya dari anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil, dan Habil itu tidak membalas. Tapi Qabil sudah melakukan sesuatu agar Habil sudah melakukan sesuatu agar Qabil tidak melakukan hal yang tidak baik. Tetapi Habil tidak melakukan perlawanan. Jadi sampai pada ungkapan, sekiranya engkau Qabil mengayunkan tanganmu untuk membunuh saya, aku tidak akan mengayunkan tanganmu untuk membalas kepadamu. Padahal itu belum diutus Rasulullah. Nabi ada mengatakan al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Jadi Habil itu seolah-olah kalau aku membunuh balik, jangan-jangan dalam hati kecilku juga niatnya membunuh. Ini sangat sulit, Pak. Ketika kita membela diri mau dicelakai orang, kemudian kita niatnya membela diri, boleh. Tapi harus betul-betul murni suci. Sebagaimana Sayyidina Ali dalam medan peperangan ketika duel, dia tidak pernah kalah. Selalu menang. Dan apa yang dilakukan semata-mata jihad fi sabilillah, membunuh karena Allah, li'a'la kalimatillah, membesarkan kalimat Allah. Tapi perhatikan suatu saat ketika musuhnya sudah jatuh, lalu berdiri lagi, dan musuhnya itu meludahi mukanya Sayyidina Ali. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Justru Sayyidina Ali menaruh pedangnya, dia pulang. Lalu musuhnya itu kaget.
"Wahai Ali, mengapa engkau tidak jadi membunuhku?" Apa jawaban Ali? "Saya tidak jadi membunuhmu. Aku khawatir aku membunuhmu karena aku dengki saat engkau sudah meludahi aku. Jadi nafsu untuk membunuhmu karena ada keburukan hatiku, karena nafsu, karena engkau meludahi aku." Itu sangat bersih sahabat itu. Para jamaah, ini kembali kepada Qabil dan Habil. Tadi kita sampaikan bahwa Siti Hawa itu ketika melahirkan selalu kembar, 2 anaknya, laki perempuan. Dan yang kembaran Qabil itu namanya Iklimiyah atau Iklima, wanita yang parasnya cantik pakai jelita lagi kalau sekarang. Sementara kembalannya Habil, yaitu Labuda, ada yang menyebut Layuda, itu tidak secantik Iklimiyah atau Iklima. Manusia belum banyak. Syariat yang ada pada Nabi Adam waktu itu, mereka harus menikah dan menikahnya secara silang. Sehingga Qabil harus menikah dengan Labuda yang tidak cantik. Tidak cantik, saya tidak menyebutkan jelek loh ya. Pokoknya tidak cantik lah gitu. Dan Habil harus menikah dengan Iklimiyah yang cantik. Dan itu syariat yang terjadi. Dan rupanya mungkin secara penemuan saat ini, menikah yang seperti itu maksudnya bukan yang sekembaran, secara ilmu kesehatan mungkin itu lebih baik dibandingkan dengan sekembaran. Makanya supaya percampuran genetiknya lebih kuat, seperti Allahu a'lam. Nah para jemaah, lalu dengan kesimpulan seperti itu, Qabil tidak terima, protes. "Ya opo bapak ikira, lah kan yang lebih dekat aku dengan Iklimah, wong barenganku lah lapo harus ditukar-tukar, gak adil bapak ini," kata Qabil. Maka disitulah permulaan terjadinya sebuah peristiwa besar yang kemudian dikenal dengan pembunuhan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah yang kemudian memunculkan Nabi Adam untuk menjawab keresahan yang terjadi pada anak-anaknya. Karena Qabil tidak terima, tidak mau ayah, pokoknya saya harus menikah dengan Iklimah. Gitu. Maka oke, kalau begitu kata ayahnya, kata Nabi Adam, sekarang Allah meminta engkau untuk berkurban. Maka lakukanlah kurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, Habil itu seorang putra Nabi Adam yang memiliki fisik yang sangat bagus. Sahibul ghanam. Dia seorang peternak. Jadi Habil itu sukses di dalam beternak. Sementara Qabil sahibuz zar'i, dia sebagai seorang petani, pekebun. Sehingga di dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Ar-Razi dikatakan bahwa Habil itu berkurban dengan seekor kambing atau ghibas yang putih, yang besar, yang sehat. Yang konon nanti dalam surat As-Saffat peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ismail berpasrah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya itu dengan keadaan berpasrah, maka kemudian Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim. Maka Allah ganti kurban Nabi Ismail dengan kurban, yaitu seekor gibas yang besar. Konon kabarnya itu kurbannya Habil, yaitu ketika kambingnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, para jemaah, dan
kurbannya Qabil menurut Imam Ar-Razi yaitu dengan berkurban dengan jagung, tapi jagungnya sudah pada busuk. Jadi kalau Habil itu diminta berkurban, memilih dari hewan-hewan ternak, dari sekian hewan ternak itu dipilih mana yang besar, yang besar, yang besar, yang gemuk, yang sehat, maka dipilih yang paling gemuk, yang paling sehat untuk dipersembahkan kepada Allah. Beda dengan Qabil. Qabil itu dari sekian panenannya, dari perkebunannya itu dikumpulkan mana yang baik, yang paling baik, kemudian dicari justru yang sudah bosok. Itu kurbannya Qabil. Dan pada waktu itu berkurban, maka ditaruh kurbannya di atas gunung atau di atas bukit. Nanti suatu ketika muncul api, wallahu alam, dan siapa di antara kurbannya yang diterima, maka akan hilang dari tempatnya. Ternyata kurbannya Habil, kambingnya sudah tidak ada. Sementara jagung yang bosok itu masih ada. Lalu Habil bilang kepada Qabil, hendaknya yang kau korbankan itu sesuatu yang baik dari hasil panenanmu, sehingga punyaku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa itu jawaban mereka harus menikah secara silang. Tetapi yang namanya Qabil diberi nasihat oleh saudaranya, tidak mau terima. Tidak, hei Habil, sekiranya yang kau kurbankan itu hewan yang kurus, yang sakit, tentu kedua-duanya pasti diterima oleh Tuhan, oleh Allah. Gara-gara punyamu yang diterima, maka aku menjadi dengki. Ini persaingan dalam hidup ini yang menjadi rusak akhlak kita, karena ada persaingan dalam hidup. Itu ada yang sukses, ada yang tidak sukses, ada yang diterima, ada yang tidak diterima, ada yang mendapatkan rezeki yang baik, ada yang tidak mendapatkan rezeki. Menjadi persaingan, iri, dengki, jealous. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Ibnu Athaillah, atau juga ada seorang sahabat bernama Sofwan bin Uyainah, dia berkata, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya bersinar, maka pengakhirannya akan bersinar. Siapa yang permulaannya baik, maka akhirnya akan baik. Siapa yang bercocok tanam yang baik, maka insya Allah panenannya akan baik. Dan awalan yang baik itu amalan ikhlas. Para jamaah, jadi kalau kita ini melakukan amal diawali dengan niat ikhlas, insya Allah amal itu akan jadi baik. Panjenengan berangkat dari rumah untuk sholat subuh berjamaah, niatnya karena Allah, insya Allah menunaikan ibadahnya itu baik. Panjenengan niat datang ke majelis ilmu karena Allah, niatnya baik, insya Allah amalnya baik. Orang itu melakukan amal apapun, berkurban karena Allah, ikhlas karena Allah, insya Allah yang akan dikurbankan pun itu akan baik. Ada seseorang berpikir, wih, wong iku gak soge tapi iso kurban sapi yo. Aku dikene wong terkemuka masa aku kambing, izin lah aku, maka aku harus kurban sapi juga. Nah, kalau motivasi awalnya tidak ikhlas karena Allah, karena hanya merasa dikalahkan oleh orang miskin, maka ini harus ditata hatinya. Kita harus ibadah itu yang terbaik, harus. Cuma motivasi awalnya karena apa? Abah nyenangkan takmir lah. Sakno takmir, kalau saya kurbanannya kurus-kurus, cilik-cilik. Terus aku harus yang besar lah ben seneng takmir. Dia beli kurban yang besar untuk nyenangkan takmir. Memang ada manfaat, tapi amal tetap harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditata hatinya. Maka Habil sukses.
Apa yang dia tampilkan dari kurbanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka harus karena Allah. Jealousy ini menjadikan manusia, jealous itu rasa iri, dengki, tidak suka. Dia melakukan amal karena kedengkian. Akan menghilangkan kewarasan akal kita, itu orang-orang iri itu. Sehingga apapun dia akan lakukan. Akan menghilangkan akal sehat kita. Sehingga Qabil, aku bunuh saja itu Habil. Saya begitu. Bayangkan, anaknya Nabi loh. Punya iri, punya dengki. Apalagi kita. Kita ini anaknya siapa? Kok merasa soleh? Kok merasa aman? Berasa berada di zona aman untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Siapa kita ini? Anaknya Nabi saja loh bisa dengki. Ini pelajaran bagi kita. Maka ketika ada berita besar dari Allah, ini harus jadi pedoman bagi kita agar kita jangan seperti Qabil. Tapi kan masih terjadi itu. Sampean punya bawa dompet ke masjid, bawa dompet nggak usah Pak Ustadz, ke masjid nggak usah dompet, biar aman di rumah aja dompetnya. Udah pelit berangkat ke masjid aja. Masya Allah, infak Jumat di sini berapa Pak Takmir? Coba tanya jamaah, sampean bawa duit nggak kalau Jumatan? Enggak. Bojoku pelit Pak Ustadz. Kalau sudah masuk nggak ada yang keluar. SDWI jatahku, nafkahku nggak metu mana ya Ustadz? Ya Allah, bawa uang 110.500 rupiah. 110.500 rupiah. Kira-kira sing ditokno sing ndi duwe? Cocok kira-kira. Ya Allah. Di Malaysia ada seorang pedagang hewan kurban. Antara orang Melayu dengan orang Bangladesh. Orang Bangladesh itu secara kehidupan tidak sugih Pak, pas-pasan. Sementara orang Melayu itu kaya-kaya. Apa yang terjadi? Ini orang yang jual hewan kurban tuh pokoknya menjelang hari raya kurban seperti sekarang ini, dia sudah siap dengan jualan hewan kurbannya. Setiap tahun Pak, dia cerita kalau orang Bangladesh itu ketika datang, apa yang dia tanyakan? Pak, mana hewan kurban yang paling mahal? Yang paling besar, yang paling bagus, yang paling mahal, yang mana? Itu orang Bangladesh. Beda ambek Melayu. Ini sing hargane murah. Tapi sesuai syariat lah, pokoknya sah gitu kan. Saya pikir kok sama dengan Indonesia gitu. Ya Allah. Kok sama dengan di Indonesia? Itu orang Bangladesh itu. Kehidupannya ndak kaya. Tapi dia paham, untuk Allah Pak Ustadz harus yang terbaik. Subhanallah. Untuk Allah Pak Ustadz tidak akan rugi. Karena ini persembahan yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya kurban dari qarraba yuqarribu kurbanan. Qarraba, sesuatu amalan yang sangat dicintai, jaraknya sangat dekat dengan Allah. Apa itu? Kurban. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini luar biasa ini. Nah sehingga hati-hati. Anak Nabi Adam yang bernama Qabil, yang membunuh Habil, itu karena iri, sehingga membunuh kakaknya, membunuh Habil, kakak atau adik, wallahu a'lam. Dan perbuatan jahat seperti itu Pak, itu akan menjadi dosa turunan. Hati-hati. Jadi kalau ada anak manusia sekarang membunuh, itu Qabil kedapatan dosa membunuhnya, dosa jariah. Kecuali kalau orang sudah tobat. Ya ada anak namanya anak Nabi Abu Jahal, itu anaknya sebelum masuk Islam dia jahat sekali Pak. Tapi ketika masuk Islam taubat, insya Allah kalau ada orang berbuat jahat,
dia sudah tertutup karena sudah taubat. Tetapi Qabil itu tidak taubat sampai akhir hayatnya. Kenapa? Dia tidak menyesal dengan apa yang dia lakukan. Mari kita tengok amalan buruk apa yang sampai hari ini kita tidak pernah menyesal. Hati-hati kalau itu ditiru oleh orang lain. Karena panjenengan tidak menyesal, tidak taubat, ditiru oleh orang lain, panjenengan akan mendapatkan pahala dosa warisan itu, dosa jariyah yang mengalir itu. Nauzubillah. Maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ini waktunya habis ya. Kenapa Qabil itu kok dengki? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang itu menjadi iri dengki karena dia selalu melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, sehingga melupakan nikmat yang dirinya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu disebut dengan memanjangkan mata. Kita kan suka terbelalak. Ada orang sogeh bangun omah bangun mana ditinggalkan oleh wow keren, terbelalak sogeh men wong iki. Lalu kita nengok dirinya sendiri, aku iki dari dulu kok miskin. Hati-hati, orang yang matanya terbelalak selalu melihat keluar dirinya, melihat orang lain dengan nikmatnya, dia akan menutup tentang nikmat Allah yang diberikan kepadanya, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan itu yang diderita oleh Qabil. Kenapa kok untung menhabil iku ento pasangan sing ayu, aku sing elek yo, itu sing garai iri. Masya Allah. Orang kaya ikut iri loh. Ada pembagian sembako gratis, kok melo? Itu kan jatahnya orang miskin. Kenapa orang kaya kok ikut-ikut jadi miskin gitu? Itu karena iri, Pak. Bahaya Pak orang ini. Maka boleh dua sifat yang diiri itu. Orang kaya rajin sedekah, gitu kan? Itu boleh diiri. Orang yang hafal Quran amalannya bagus, manfaat untuk umat, itu boleh diiri Pak. Masya Allah. Lainnya enggak lah. Nah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunaikan amanah. Jadi Nabi itu Nabi itu memenuhi ada 7 kafilah. Kafilah itu semacam mungkin wadah, dan ini miliknya orang Yahudi dari Bani Quraidah dan Bani Nazir itu. Maka 7 kafilah itu dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Di dalam kitab tafsir dikatakan ada bahan-bahan pertanian, ada hasil daripada pertanian gandum, ada wangi-wangian, ada kekayaan hasil laut, ada permata. Lalu dikirim ke orang Yahudi itu karena itu milik mereka. Nabi menunaikan amanah itu. Para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu merasa iri. Merasa iri. Ya Allah. Lalu mereka berkata, "Laukana hadhil amwal lana la tuqawwina biha wa anfaqnaha fi sabilillah." Ya Rasulullah, sekiranya harta-harta ini milik kita, maka kita akan menjadi kuat. Maka kami semua akan jadi kuat dengan harta yang banyak itu, dan kami akan berenfak di jalan Allah. Padahal itu miliknya orang Yahudi, kok ikut iri. Lalu turun ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada mereka, walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih. Bagaimana kamu bisa iri padahal kepadamu sudah diturunkan Al-Quran yang merupakan rahmat Allah,
Jangan kecil hati Bapak Ibu. Kita punya iman, kita punya Quran, kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bangga menjadi umat Rasulullah. Al-Quran apa? Ar-Rahman Allamal Quran. Rahmat Allah. Kita diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajari oleh Allah. Masa hanya dengan harta segitu saja kamu jadi iri, lupa kepada iman, lupa kepada Quran yang diturunkan kepadamu? Maka sebenarnya surat Al-Fatihah 7 ayat atau Al-Quran yang diturunkan kepada kita, atau agama yang kita anut yang diturunkan Rasul kepada kita, cukup menjadi kita orang mulia dalam kehidupan ini. Maka ayo jangan sampai kita memanjangkan mata melihat apa yang dimiliki oleh orang sehingga lupa apa yang diberikan Allah untuk kita. Insyaallah. Maka di bulan Dzulhijjah nanti sesuai kemampuan kita, ayo pasang niat yang baik karena Allah. Tunaikan amalan yang menggembirakan, yang dicintai Allah dan Rasulullah SAW berupa kurban. Ojo kakean kurban perasaan wae. Jadi orang iri itu kurban perasaan tok wae. Kenapa? Dia hanya melihat nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, lupa dan tidak dapat menjangkau Allah sudah berikan nikmat kepadanya. Bagaimana dia akan menjadi hamba yang Allah berikan nikmat kalau kita tidak ketemu bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah menjadi sarana Allah akan menambah nikmat kepada kita. Para jamaah, saya pikir waktunya sudah habis. Mohon dimaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya kajian ini masih panjang, saya siapkan untuk durasi 1 jam. Tapi memang waktunya pendek. Barangkali ini pengenalan awal menuju kepada peristiwa berkurban yang besar, tapi dimulai dari kurbannya Nabi Ismail. Maka hilangkan sifat iri dengki supaya kita selamat dari sifat kikir dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang dermawan, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.